Kalian capek gak sih sesudah berbulan-bulan WFH terus dengar komentar kayak Semoga sih tahun ini udah ada vaksin, optimis aja. atau Kuartal 4 ini gue yakin udah bisa buka, karena pandeminya pasti udah reda. kalau saya sih capek banget ya mendengar suara-suara berharap yang terbaik seperti itu. Karena dari semua yang saya baca, sepertinya nggak ada vaksin yang bisa tersedia luas di 2020. Tapi kalau ngomong gitu kan nggak enak ya, nanti dibilang, Jangan gitu dong, belum apa-apa udah negative thinking. kadang ada yang komentar, Gak perlulah semua-semua dikritisi. terus saya bingung, kan katanya skill yang paling dicari di abad 21 itu critical thinking ya. Dear Pessimist, episode ini untuk kalian. Karena suara negatifmu ada banyak gunanya loh. Ada miskonsepsi bagi kami para pesimis. Karena banyak tanya atau sering fokus ke kekurangan dari suatu hal, seringkali dianggap orang yang pesimis itu perfeksionis. Padahal justru sebaliknya, orang yang seperti saya ini percaya bahwa nggak ada hal yang sempurna. Makanya kita mencoba mencari apa saja kekurangannya. In a way, saya nggak bisa tenang sampai kita tahu apa saja kelemahan dari apapun yang lagi dikerjakan. Makanya nggak nyaman kalau bicaranya fokus ke yang bagus-bagus aja. Lalu dalam pengambilan keputusan, seringkali yang pesimis menyuarakan resiko dari keputusan tim. Walaupun dia setuju, tapi merasa harus memberi peringatan supaya kita siap. Tapi bisa jadi menyuarakan resiko itu dianggap bentuk ketidaksetujuan. Buat banyak orang, yang namanya setuju itu belum setuju kalau nggak antusias. Buat yang pesimis, antusias itu nanti, kalau kerjaan udah selesai. Anyway, juga tidak bisa dipungkiri bahwa focusing on negative scenarios itu bisa bikin jatuh. Misalnya, saya sering tuh lagi cari kerja, ngumpulin banyak iklan, terus mulai apply satu-satu. Mulai deh keluar suara. Ini kayaknya nggak cocok deh. Atau, Ya, mereka minta pengalaman 15 tahun. atau Ya, mereka mau sertifikasi, padahal belum ada. satu persatu seperti itu, sampai akhirnya saya nggak apply kemanapun. Bahkan sebelum saya ditolak oleh semua kantor itu, saya sudah menolak diri saya sendiri. Saking nggak percayanya, kalau ada suara, Ayo, kamu pasti bisa. saya pengen bilang, apa buktinya kalau saya bisa? Dan itu juga terjadi waktu mau berkreasi. Ngapain sih bikin episode Weekties? Kan nanti jadi mikirin market sebenarnya mau dengar apa. Padahal aku cuma pengen berkarya. Disinilah kita butuh teman-teman yang optimis. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bergerak. Dan itu berbahaya sekali. Karena begitu masuk ke dalam lubang, I don't know how to get out. Satu-satunya jalan keluar dari situ adalah aktivitas yang menumpulkan pikiran, alias bikin nggak mikir. Misalnya nonton atau main game, pokoknya yang bikin tidak berpikir. A mind is a terrible thing to waste. If you are different, be different for other people. Kalau menurutmu pertanyaanmu valid dan perlu dibahas, kamu harus bisa menanyakannya dengan cara yang membuat orang paham bahwa kamu mencoba membantu. Yang kedua, coba reframe. Misalnya, kalau ada rencana nih kita mau ngapain di Q4, mungkin pikiranmu otomatis Wah, ini pasti nggak bisa. karena berbagai alasan. Nah, nggak bisa karena itu, coba reframe menjadi bisa, asal. Jadi ubah alasan gagal itu menjadi syarat keberhasilan. Kalau semua ini dipenuhi, maka saya akan percaya bahwa kita bisa jalan. Intinya, embrace your negative voice because your voice has value. Tapi dia tuh kayak makan snack. Boleh sekali-sekali, tapi jangan kebanyakan dan jangan kelamaan. Kalau kalian merasakan diri mau masuk lubang, bicaralah sama teman yang naturally optimist. Kalau kalian mulai terjebak dengan berbagai kekhawatiran, tell yourself to be happy now. Ada yang bilang bahwa kalau kita khawatir, itu sakitnya 2 kali. Sekali waktu masih dipikirin, sekali waktu kejadian. Buat saya ini berat banget, karena rasanya kalau nggak khawatir itu membohongi diri sendiri. Remember that worrying is useful but not productive. Terakhir, manfaatnya punya negative voice adalah it makes you care less about other people's comments. Jadi silahkan berkarya, dear pessimist. Karena apapun kata netizen, yang suaranya paling kejam ke kami, ya diri kami sendiri. Ini adalah episode ketiga dari Weak Ties. Saya Tika Anindya. Jaga kesehatan fisik dan mental, dan sampai ketemu lagi.